Perkenalkan, nama saya Fadil Panji Hikmawan, NIM 24980102114. Saya berasal dari jurusan Seni Budaya PPG Universitas Negeri Semarang, gelombang 1 tahun 2024. Dalam aksi nyata topik 5, kita akan membahas tentang konsep refleksivitas dalam literasi antar mata pelajaran yang merujuk pada kemampuan guru dan peserta didik untuk secara kritis mengevaluasi dan memahami bagaimana literasi digunakan, dipahami, dan dipraktikkan di berbagai mata pelajaran. Literasi bukan hanya sekadar kemampuan membaca dan menulis, tetapi mencakup pemahaman, interpretasi, dan penerapan informasi dalam berbagai konteks pembelajaran. Refleksivitas berarti bersikap sadar terhadap bagaimana pengetahuan diproduksi dan dikonstruksi di setiap disiplin ilmu, dan bagaimana kita berinteraksi dengan pengetahuan tersebut. Yang berikutnya yaitu manfaat literasi dalam kehidupan. Menurut saya, yang pertama adalah meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Literasi membantu seseorang mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Dengan kemampuan membaca dan menulis, seseorang dapat menganalisis informasi, mengevaluasi sumber-sumber, dan mengambil kesimpulan yang logis berdasarkan data yang tersedia. Ini penting dalam pengambilan keputusan di berbagai aspek kehidupan. Yang kedua adalah meningkatkan kemampuan berkomunikasi. Kemampuan literasi yang baik memungkinkan seseorang untuk berkomunikasi dengan lebih efektif. Literasi melibatkan kemampuan mengekspresikan gagasan dengan jelas, baik secara lisan maupun tertulis, serta memahami informasi yang diterima dari orang lain. Yang ketiga adalah mengembangkan kemampuan belajar. Seseorang yang memiliki literasi yang baik memiliki akses yang lebih luas terhadap pengetahuan. Literasi memfasilitasi pembelajaran sepanjang hayat, di mana seseorang terus-menerus bisa belajar hal-hal baru melalui membaca, menulis, atau menggunakan teknologi informasi. Yang keempat adalah meningkatkan pemahaman terhadap dunia digital. Di era digital, literasi melibatkan kemampuan untuk menggunakan teknologi informasi. Literasi digital mencakup kemampuan untuk menavigasi internet, menggunakan media sosial secara bijak, dan memahami resiko online seperti hoaks atau keamanan data. Literasi pada seni budaya, khususnya adalah di era digital, dapat membantu peserta didik dalam meningkatkan kreativitasnya di bidang seni. Contohnya adalah pembuatan karya berupa seni rupa atau seni musik yang dapat diakses oleh siapapun dimanapun dan dapat dengan mudah diakses tanpa mengeluarkan biaya. Yang terakhir adalah kontribusi yang akan saya lakukan dalam membudayakan literasi di lingkungan saya. Sebagai guru, saya dan pihak sekolah yang pertama adalah mengumpulkan donasi buku atau bekerja sama dengan penerbit untuk menyediakan buku-buku gratis. Sesuai dengan pengalaman yang saya dapatkan di PPL ketika mengikuti kegiatan PPG, yaitu di dalam kelas harus memiliki tempat untuk peserta didik dapat mengakses informasi melalui buku. Buku tersebut berisi konten dapat berupa hiburan, informasi, dan juga berisikan tentang kegiatan-kegiatan yang ada di dalam sekolah tersebut. Yang kedua adalah mengintegrasikan literasi ke dalam kegiatan sehari-hari. Mendorong siswa untuk selalu membaca sebelum memulai pelajaran 5-10 menit atau meminta mereka menulis cerita pendek sebagai bagian dari tugas. Begitu juga di rumah, literasi bisa diterapkan dengan meminta anak-anak membantu membaca label atau mengisi daftar belanjaan. Di sini kegiatan sehari-hari
dapat disisipkan kegiatan literasi atau yang berhubungan dengan teks maupun audio dan visual. Yang ketiga adalah melibatkan keluarga dalam kegiatan literasi. Tentu saja kegiatan literasi ini tidak hanya terjadi di sekolah. Saya sebagai guru dan perwakilan sekolah mengadakan pertemuan dengan orang tua yang memiliki tema pentingnya literasi di dalam rumah. Memberikan panduan tentang bagaimana membuat lingkungan rumah yang mendukung literasi, seperti menyediakan rak buku atau waktu khusus untuk membaca, seperti yang sudah saya jalani di kehidupan di dalam rumah saya sendiri. Dimulai dari pukul 6 sore adalah jam belajar bagi anak-anak usia sekolah dari tingkat taman kanak-kanak hingga sekolah menengah ke atas. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan dan menyimak apa yang sudah saya presentasikan. Apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.